Yos Nakama, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas ya. Tiga kekuatan besar yang dulu diisi oleh Angkatan Laut, Shichibukai, dan Yonko, kini telah berubah pasca pemerintah dunia memilih untuk tidak bekerja sama lagi dengan bajak laut. Akibatnya, para Shichibukai yang dulu memeriahkan panggung para penguasa lautan, sekarang harus gigit jari akibat status spesial mereka dicabut oleh pemerintah dunia. Vegapunk adalah orang di balik pembubaran Shichibukai berkat hasil ciptaannya yang membuat pemerintah dunia yakin kalau mereka tidak lagi membutuhkan bantuan para bajak laut. Di bawah naungan organisasi SSG yang diketuai langsung oleh Vegapunk, ia berhasil membuat robot tempur super canggih yang diberi nama Pacifista. Tidak berhenti sampai di situ, Vegapunk terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap Pacifista. Hingga akhirnya ia berhasil membuat Pacifista terbaru yang diberi nama Seraphim. Kemunculan Seraphim pada chapter 1059 tentu sangat menarik karena merupakan debut kemunculan mereka. Akhirnya sesuatu yang ditunggu-tunggu kemunculannya mendapatkan diri dengan membuat banyak pihak terkejut. Tidak terkecuali Kurohige, ia merupakan salah satu bajak laut yang melihat secara langsung bagaimana mengerikannya sebuah Seraphim. Saat itu, Kurohige sedang berhadapan dengan Seraphim yang penampilannya sangat mirip dengan salah satu mantan Shichibukai, yaitu Mihawk. Bukan hanya dikejutkan dengan penampilan Seraphim yang mirip dengan salah seorang Shichibukai, Kurohige juga dikejutkan dengan wujud Seraphim yang sangat mirip dengan ras Lunarian. Bahkan setelah itu Kurohige kembali dikejutkan dengan kekuatan Seraphim Mihawk yang memiliki kehebatan berpedang sama seperti yang asli. Serangan tebasan pedang Seraphim Mihawk berhasil dihindari Kurohige, dan tebasannya itu membuat gunung di Pulau Amazon Lily terbelah. Salah satu Seraphim lainnya yang dibawa Angkatan Laut ke Pulau Amazon Lily juga memiliki kemiripan dengan mantan Shichibukai lainnya. Seraphim itu terlihat sama persis seperti Boa Hancock. Dan setelah beberapa chapter berikutnya, satu persatu Seraphim ciptaan Vegapunk kembali diperlihatkan setelah Luffy sampai di Pulau Ekate. Seraphim Jinbe muncul saat kelompok Sanji memasuki laboratorium milik Vegapunk dan secara tiba-tiba menyerang Nami dengan menggunakan kemampuannya yang dapat menyelam pada benda padat. Melihat Nami diserang tentu membuat Sanji marah besar dan bersumpah akan membalas perbuatan Seraphim Eshark. Sanji lantas mengeluarkan tendangan apinya dan menyerang tepat ke arah Seraphim Eshark. Tapi nampaknya serangan Sanji itu tidak berpengaruh apa-apa pada tubuh Seraphim Eshark. Lalu, setelah beberapa hari Luffy tinggal di Pulau Egghead, muncul anggota CP0 yang dipimpin oleh Lucy datang membawa Seraphim Kuma. Dan saat itu, kekuatan para Seraphim ciptaan Vegapunk yang sesungguhnya diperlihatkan. Dimulai dengan kekuatan Seraphim Esbir yang ternyata memiliki kekuatan buah iblis Niku Niku no Mi milik Kuma yang asli. Hingga pada chapter terbaru, kita semua akhirnya bisa melihat bagaimana mengerikannya kekuatan para Seraphim. Dr. Vegapunk menyebut kalau para Seraphim adalah manusia terkuat di lautan. Karena selain memiliki gen garis keturunan para Shichibukai dan memiliki kekuatan buah iblis, para Seraphim juga memiliki gen keturunan dari ras Lunarian yang dikenal sangat tangguh dan kuat hingga bisa bertahan dalam segala kondisi lingkungan. Vegapunk menjelaskan bahwa ia membuat tiruan semua jenis buah iblis, baik itu Pacifista, Logia, dan Zoan, tidak terkecuali Mythical Zoan. Semua jenis buah iblis telah diciptakan oleh dokter gila itu. Buah iblis Mythical Zoan milik Kaido berhasil ia buat dan memberikan kekuatan yang sama persis seperti Kaido. Buah iblis tipe Paramecia telah banyak dibuat oleh Vegapunk dan digunakan hampir oleh semua Seraphim ciptaannya. Buah iblis Logia milik Kizaru juga tidak luput dari penelitian Vegapunk. Ia berhasil menciptakan laser beam yang memiliki daya serangan sama seperti serangan cahaya Kizaru. Saat pertama kali Vegapunk melihat Luffy menggunakan mode Gear 5, ia nampak sangat mengagumi dan menyukai bentuk dari Sun God Nika, bahkan memanggilnya dengan Kesatria Putih. Sebagai seorang ilmuwan yang sangat tertarik dengan hal-hal di luar imajinasi manusia, tentu Vegapunk memiliki keinginan untuk bisa meneliti buah iblis milik Luffy. Bahkan Vegapunk juga mengatakan kalau buah iblis milik Luffy itu tidak ada di dalam buku ensiklopedia buah iblis. Hal itu pasti akan membuat jiwa peneliti Vegapunk meronta-ronta ingin meneliti buah iblis Luffy secepat mungkin, supaya ia dapat mengobati rasa penasarannya terhadap buah iblis itu.
Tidak menutup kemungkinan kalau nanti selama perjalanan Vegapunk bersama kelompok Luffy di lautan, Dr. Vegapunk akan meneliti secara langsung mengenai buah iblis Luffy. Kekuatan buah iblis Mythical Zoan mode Sun God Nika tentu menarik perhatian Vegapunk. Bagaimana kalau nantinya Luffy meminta kepada Vegapunk untuk dibuatkan robot yang mirip dengan Luffy dan memiliki kekuatan yang sama persis seperti para Seraphim? Tentu Vegapunk akan mengiyakan permintaan Luffy. Dan apa jadinya kalau Vegapunk benar-benar menciptakan Seraphim dengan Luffy mode Gear 5? Dan apa jadinya kalau Vegapunk benar-benar menciptakan Seraphim dengan mode Luffy Gear 5? Tentu saja itu akan menjadi Seraphim yang paling kuat untuk saat ini. Seraphim Luffy akan memiliki kekuatan fisik yang berasal dari ras Lunarian dan memiliki senjata laser beam yang berasal dari kekuatan buah iblis milik Admiral Kizaru. Ditambah dengan kekuatan buah iblis Mythical Zoan Sun God Nika yang akan membuat Seraphim Luffy menjadi mimpi buruk bagi pemerintah dunia yang telah menjatuhkan hukuman mati untuk Vegapunk. Tak bisa dibayangkan kalau Vegapunk benar-benar membuat Seraphim Luffy, karena tentu saja Seraphim itu akan benar-benar menjadi senjata yang bisa meluluhlantahkan semua musuh-musuh yang menghadangnya. Dalam chapter terbaru, Kizaru sudah datang ke Pulau Egghead dengan membawa armada perang guna melenyapkan Vegapunk sesuai dengan perintah Gorosei. Dan ditambah dengan diperlihatkannya para Seraphim yang sebelumnya berpihak dengan Vegapunk kini telah berada di bawah perintah CP0, membuat Vegapunk tidak punya pilihan lain selain membuat Seraphim baru yang menggunakan DNA dan gen keturunan Luffy. Dan kalau Seraphim Luffy bertarung dengan 4 Seraphim yang saat ini dikuasai oleh CP0, bisa dipastikan kalau Seraphim Luffy akan unggul dalam segala aspek, baik itu dari segi kekuatan atau dari segi pertahanan. Seraphim Luffy tentu akan lebih unggul karena ia dapat membuat semua serangan yang diarahkan kepadanya berubah menjadi karet sesuai dengan imajinasinya. Dan ada kemungkinan kalau Seraphim Snake yang merupakan tiruan dari Boa Hancock akan jatuh cinta dengan Seraphim Luffy dan bekerja sama untuk mengalahkan 3 Seraphim lainnya. Pada chapter terbaru juga diperlihatkan kalau Seraphim Boa Hancock ternyata juga memiliki sifat yang sama seperti Boa Hancock asli, di mana diperlihatkan ketika Seraphim Hancock berbicara dengan Jinbei, ia langsung tersipu malu karena Jinbei berkata manis kepada Seraphim Hancock. Itu menjadi bukti bahwa Seraphim Hancock bisa saja jatuh cinta kepada Seraphim Luffy. Bukan hanya akan menciptakan Seraphim dalam bentuk Luffy Gear 5, tapi ada kemungkinan kalau nantinya Vegapunk akan membantu Franky dan Sanji mengembangkan teknologi yang mereka miliki. Sudah tidak diragukan lagi kalau nantinya Franky akan meminta saran Vegapunk untuk bisa memberikan masukan agar robot Franky Shogun bisa semakin hebat lagi. Dan Sanji kemungkinan akan meminta bantuan Vegapunk untuk menghapus semua kekuatan Sense yang ada di dalam dirinya. Sanji tentu tidak suka kalau harus bergantung pada teknologi atau bantuan keluarganya yang secara tidak sengaja telah membuat tubuh Sanji memiliki kekuatan dan ketahanan fisik mirip seperti kakak-kakaknya. Kita tahu kalau Sanji secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya setelah ia beberapa kali memakai Red Suit hasil ciptaan ayahnya. Walaupun pada akhirnya Sanji menghancurkan Red Suit itu, tapi pada kenyataannya kekuatan yang terkandung di dalam Red Suit telah berpindah ke dalam tubuh Sanji. Nah, kalau ngomongin soal keberadaan Vegapunk di atas kepala Luffy, sepertinya akan banyak bantuan yang akan diberikan Vegapunk kepada para kru lainnya guna untuk meningkatkan kemampuan mereka. Semua kru Luffy yang tidak memakan buah iblis menggunakan senjata untuk bertarung, dan disitulah peran Vegapunk akan banyak diperlukan. Vegapunk bisa saja membuat alat Climatex milik Nami menjadi semakin canggih lagi. Mungkin ketika di-upgrade oleh Vegapunk, Climatex Nami akan memiliki kemampuan untuk menciptakan badai tornado yang sangat dahsyat. Dan karena Zeus sekarang sudah bersama Nami, pasti akan ada perubahan yang harus diberikan pada Climatex Nami agar bisa semakin bersinergi dengan Zeus. Dengan adanya Vegapunk di pihak Luffy, tentu akan menjadi bencana besar untuk pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Karena semua teknologi yang digunakan, baik pada kapal perang Angkatan Laut ataupun senjata para prajurit itu, semua merupakan buatan Vegapunk. Sebagai orang yang menciptakan alat perang untuk pemerintah dunia, Vegapunk tentu tahu apa kelemahan dari senjata ciptaannya.
Itu juga merupakan salah satu kesalahan fatal pihak Gorosei karena sejatinya mereka akan kehilangan banyak sekali sumber kekuatan jika Vegapunk pergi meninggalkan pemerintah dunia. Tapi bagi Gorosei, menyembunyikan rahasia masa lalu jauh lebih penting daripada membiarkan Vegapunk hidup karena Vegapunk terlalu banyak mengetahui rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Nah, apakah Vegapunk nantinya akan benar-benar membawa Seraphim Luffy mode Sangan Nika untuk mengalahkan para Seraphim yang kini berada di bawah kendali agen CP0? Sepertinya akan sangat menarik kalau hal itu benar-benar terjadi. Dan itulah prediksi mengenai langkah yang akan dibuat Vegapunk dalam menghadapi serbuan angkatan laut. Terima kasih karena telah menonton video ini.